Rahasia weton legi menghadapi fase penentuan takdir 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi kami sampaikan. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Sang Penguasa Jagat dan selalu sukses dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Amin. Selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kita mengupas tuntas rahasia-rahasia Jawa kuno yang penuh misteri spiritualitas dan kearifan tak lekang oleh zaman. Tanda awal perubahan takdir. Sedulur, jika hidupmu akhir-akhir ini terasa berat tanpa sebab, rezeki seperti mendekat lalu menjauh, dan ujian datang bertubi-tubi tanpa jeda, hentikan sejenak langkahmu. Menurut Primbon Jawa, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda awal bahwa weton legi sedang memasuki fase penentuan takdir besar menjelang awal tahun 2026. Tapi ingat, tidak semua legi akan sampai ke garis kemakmuran. Hanya mereka yang lulus ujian yang akan diangkat rezekinya. Dan malam ini, Sabda Primbon akan membuka semuanya. Karakteristik magnet rezeki weton legi. Dalam hitungan Primbon Jawa, weton legi bukanlah weton yang keras jalannya. Ia lahir dengan rasa manis di batin, pembawaan lembut, tutur halus, dan aura yang menenangkan. Itulah sebabnya tanpa sadar, banyak pintu rezeki terbuka sendiri. Kesempatan sering datang tanpa harus meminta. Namun, justru disitulah letak ujiannya. Para leluhur sudah memberi peringatan, rezeki besar tidak turun pada jiwa yang belum matang. Kalimat ini sederhana, tapi maknanya dalam dan menakutkan, karena tidak semua yang diberi rezeki mampu menjaganya. Fase penyaringan takdir. Menjelang awal tahun 2026, energi weton legi memasuki fase penyaringan takdir. Ini bukan fase panen, melainkan fase pemurnian. Di luar, hidup mungkin terlihat biasa, namun batin legi sedang diguncang pelan-pelan. Di fase inilah banyak legi mulai merasa heran. Uang tetap datang, tapi cepat sekali habis. Hutang tiba-tiba muncul dari arah yang tidak disangka. Usaha yang sudah dirintis mendadak jalan di tempat. Kepercayaan orang mulai retak tanpa alasan jelas. Primbon menegaskan bahwa jika semua ini terjadi bersamaan, itu adalah tanda bahwa takdirmu sedang ditimbang. Leluhur percaya sebelum derajat seseorang dinaikkan, ia harus diuji. Apakah ia masih mudah goyah oleh emosi? Apakah ia ceroboh mengelola rezeki? Atau apakah ia sudah cukup dewasa untuk memikul keberlimpahan? 5 ujian halus menuju rezeki besar. Para leluhur menuliskan 5 ujian halus yang akan dihadapi weton legi. 1. Ujian pengelolaan. Uang cepat habis untuk kebutuhan mendadak tepat setelah diterima. 2. Ujian hubungan. Orang dekat mulai berubah sikap atau meragukan kita. Ini menguji apakah kita bersandar pada manusia atau pada Tuhan. 3. Ujian kesabaran. Rencana besar yang selalu tertunda di detik-detik terakhir untuk melihat keteguhan niat kita. 4. Ujian godaan. Tawaran jalan pintas atau hasil instan yang tampak menggiurkan namun menjebak. 5. Ujian kesadaran. Batin sering gelisah dan sulit tidur di malam hari. Ini adalah sinyal bahwa batin sedang dipanggil untuk naik tingkat kesadaran. Jika sedulur mengalami minimal 2 dari 5 tanda ini, itulah pintu perubahan takdir.
Satu keputusan salah atau sikap ceroboh bisa membuat rezeki besar tahun 2026 lewat begitu saja. Kunci mengunci rezeki, menang di batin. Weton Legi lahir dari perpaduan unsur air manis, ketenangan, dan tanah subur, ketekunan. Magnet rezeki ini sangat peka terhadap kondisi batin. Ia hanya aktif jika batin bersih, menerima proses tanpa mengeluh, dan menjaga perasaan dari iri serta dendam. Leluhur Jawa menegaskan, weton Legi harus menang di batin sebelum menang di dunia. Rezeki besar bukan sekadar angka, melainkan amanah yang hanya diberikan kepada jiwa yang mampu mengendalikannya. Menjelang tahun 2026, fase ujian weton Legi bukan lagi soal keberuntungan, melainkan soal kesiapan batin. Di titik inilah laku batin menjadi penentu. Bukan seberapa keras kamu bekerja, tetapi seberapa rapi kamu menata dirimu sendiri. 1. Menata niat sebelum tidur. Laku pertama yang diwajibkan leluhur adalah menata niat sebelum tidur. Bukan doa panjang atau ritual rumit, cukup satu kalimat jujur pada diri sendiri sebelum memejamkan mata. Kalimat ini bukan untuk langit, melainkan untuk batinmu sendiri. Tidur dengan niat yang jernih adalah cara paling halus untuk membersihkan arah hidup Legi. 2. Membersihkan energi rumah. Primbon percaya rumah adalah cermin batin. Jika rumah pengap dan gelap, rezeki enggan singgah lama. Membersihkannya bukan dengan benda aneh, melainkan dengan doa sederhana serta membuka jendela di pagi hari. Biarkan cahaya masuk sebagai saksi niat baik. Cahaya pagi menurut leluhur adalah undangan rezeki paling jujur. 3. Mengurangi keluhan. Ini adalah laku yang paling berat bagi Legi. Mengurangi keluhan bukan berarti menahan rasa, tetapi berhenti menjadikan keluhan sebagai kebiasaan. Primbon menyebutkan dengan tegas, keluhan adalah penutup rezeki bagi weton Legi. Batin yang penuh keluhan tidak memiliki ruang kosong untuk menerima hal baru. 4. Puasa. Niat ringan bukan puasa untuk meminta kaya, melainkan untuk melatih kendali diri. Belajarlah menunda keinginan kecil dan menahan reaksi spontan. Inilah latihan diam-diam yang membuat batin Legi tidak mudah goyah saat rezeki besar benar-benar datang. Kesalahan fatal yang sering dilakukan weton Legi. Banyak weton Legi jatuh bukan karena takdir, melainkan karena kebiasaan yang terlihat mulia namun sebenarnya membocorkan energi rezeki mereka. Terlalu mudah menolong. Legi sulit melihat orang susah dan sulit menolak permintaan. Akhirnya, rezeki habis bukan untuk pertumbuhan diri, melainkan untuk menambal masalah orang lain. Leluhur mengingatkan, menolong tanpa batas adalah cara tercepat mengosongkan takdir sendiri. Tidak tega menolak pinjaman uang. Bagi Legi, berkata, tidak terasa seperti dosa. Padahal, ketidaktegaan adalah kebocoran rezeki paling halus. Uang dipinjamkan tidak kembali, hubungan rusak, dan batin terluka. Pola pikir, rezeki nanti juga datang. Kalimat ini sering dijadikan alasan untuk hidup tanpa perencanaan dan tujuan finansial yang jelas. Rezeki besar tidak akan turun ke tangan yang bocor, tangan yang tidak menghormati uang sebagai amanah. Menjelang 2026, Legi dituntut untuk memiliki kedewasaan finansial. Beranilah berkata tidak tanpa rasa bersalah, dan mulailah memperlakukan uang sebagai titipan yang harus dijaga. Strategi nyata mengunci rezeki. Agar rezeki tahun 2026 menetap dan tidak hanya lewat, lakukan 3 strategi ini.
Satu tujuan jelas, fokus pada satu tujuan finansial utama, bukan daftar panjang impian yang berubah-ubah. Saat niat terfokus, energi batin akan menyatu dan jalan rezeki terbuka. 21 sumber utama, jangan mudah tergoda peluang baru sebelum yang lama berbuah. Rezeki yang kuat tumbuh dari akar yang dalam, bukan dari pohon yang sering dipindahkan. Perkuat yang sudah ada, rapikan sistemnya, dan tingkatkan kualitasnya. 3. Disiplin harian kecil. Konsistensi kecil adalah bahasa yang dipahami rezeki. Mencatat pengeluaran, menyisihkan tabungan tanpa bolong, atau menjaga waktu bangun adalah cara membentuk wadah rezeki yang besar secara perlahan. Ambang perubahan. Sedulur Legi, jika kamu masih mendengarkan sampai titik ini, itu bukan kebetulan. Tahun 2026 bukan sekadar pergantian kalender, ia adalah garis pemisah antara hidup yang biasa saja dan hidup yang naik derajat. Jika hidupmu terasa berat sekarang, jangan putus asa. Itu tanda kamu sedang dipersiapkan, bukan ditinggalkan. Leluhur tidak pernah mengangkat seseorang tanpa terlebih dahulu menguatkan akarnya. Ingatlah, yang lolos ujian akan diangkat derajatnya tanpa diminta. Kamu tidak perlu mengejar rezeki dengan berisik. Jika batinmu siap, rezeki akan mencarimu sendiri. Pilihan ada di tanganmu, menjadi legi yang hanya menyaksikan keberuntungan orang lain, atau menjadi legi yang bersyukur karena tidak menyerah di ambang takdir. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.